Shalom Rehoboth Kids. Gak kedengeran nih Kak Elsa, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Shalom Rehoboth Kids. Wah, masih belum kedengeran nih. Sekali lagi deh. 1, 2, 3. Shalom Rehoboth Kids. Happy Sunday. Gimana nih kabarnya adik-adik sejauh ini di 2021? Pasti masih penuh sukacita kan? Sukacita dong Kak Elsa. Kakak juga berharap adik-adik sehat-sehat terus, semangat sekolahnya, dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Kak Elsa juga mau ingetin ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu ada di Yosua 24 ayat yang ke-15 yang bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk memuji Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ikutin gerakan kita ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay, puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Aku buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum
sama-sama tutup mata, kita lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini kami sudah boleh memuji Tuhan, kami boleh bertepuk tangan, kami boleh menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajari kami, Tuhan bantu kami supaya kami punya telinga yang mau mendengarkan, supaya iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin sayang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, hari yang indah ini kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Yang setiap hari Minggu kita pasti datang beribadah di gereja. Untuk saat ini kita masih ada di rumah untuk mengikuti ibadah kita sekolah minggu. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kakak masih mau tanya, ada yang masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin? Nah, itu ada yang masih ingat? Ayo apa? Coba. Iya betul, I will follow God. Apa itu? Aku mau mengikut Yesus. Seperti siapa, tante siapa yang minggu kemarin? Betul, seperti Tante Ruth yang terus mengikut Tuhan. Dan kita sampai saat ini juga harus mengikut Tuhan. Nah, kalau kita terus mengikut Tuhan, nah, apa hadiah kita dari Tuhan? Hadiah kita pasti kita akan diberi sesuatu. Sesuatu apakah itu ya? Aduh, apa ya? Pasti kita diberi sesuatu senjata oleh Tuhan. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang secret weapon. Apa itu? Senjata rahasia. Nah, kalau kita bicara tentang senjata, apa sih senjata itu? Pasti di benak kalian, pasti pistol. Bener gak? Terus apa lagi ya? Aduh, apa lagi Kak ya? Pedang. Betul. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Pasti pisau dan senjata-senjata lainnya lah. Betul, kalian benar semua lah kalau menjawab. Nah, senjata-senjata ini tidak sembarang orang boleh pegang, tapi dengan latihan yang ekstra hati-hati, latihan dengan tekun, orang-orang yang mau memegang senjata itu diperbolehkan untuk memegang kalau sudah latihan dengan benar-benar. Di zaman perang dulu, semua memakai senjata untuk melawan penjajah, dan melalui senjata kemerdekaan kita jadi menang, ya kan? Nah, untuk hari-hari ini kita juga harus pakai senjata. Masa-masa pandemi ini, masa-masa corona ini, kita harus dan terus memakai senjata. Senjata apa itu? Ayo. Betul, 3M. Ayo, pasti sudah dan terus ingat kalian. Apa itu? Sering-sering mencuci tangan. Terus apa lagi? Ayo, adik-adik pasti masih ingat. Nah, selalu pakai masker. Dan kalau kita harus menjaga jarak. Kalian semua pasti melakukan itu. Dan dengan melakukan semua 3M, kakak yakin kalian pasti sehat. Kalian pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang senjata rahasia Allah. Yuk, yang sudah pegang Alkitab,
baik itu handphone, baik itu laptop, baik itu tab. Yuk kita baca Alkitab kita di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Yuk kita baca yuk sama-sama. Kita belajar sama-sama ya, bacanya ya. Yuk hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh senjata Allah supaya kamu dapat mengatakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesuai kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirahlah keadilan. Nah yang ini yang 15. Kakimu berkasutlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan seluruh panah api dari si jahat. Yang ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang ayat 18, yuk. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 19, juga untuk aku supaya kepadamu jika aku membuka mulutku, dikaruniakanlah perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat yang 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yuk kita katakan sama-sama, amin. Yuk. Nah, di dalam belajar hari ini, senjata rahasia Allah itu ada di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, ada 3 hal yang harus kita pelajari hari ini. Apa aja itu? Ya, nasihat untuk orang yang percaya. Ya, kita sebagai anak-anak yang percaya, kita harus mau menerima nasihat dari manapun, atau itu dari orang tua kita, dari kakak kita, dari oma, dari opa kita. Iya kan? Kalau itu senjata bagi kita. Kalau kita melawan, pasti kita tidak akan jalan yang benar. Benar enggak? Nah, yang kedua, hal yang harus kita pelajari dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Yang kedua yaitu setiap orang percaya pasti dipersenjatai oleh Allah. Nah, poin inilah, kata-kata inilah yang orang-orang percaya pasti dipersenjatai oleh Allah. Apa aja itu persenjatai yang dari Allah itu? Yang tadi, berikat pingganglah kebenaran. Ikat pinggang. Kalian pasti tahu kan ikat pinggang? Nah, ikat pinggang itu pasti kan dipakai di perut. Supaya apa? Baju kita bisa rapi. Nah,
Kalau kebenaran kita ada di dalam diri kita, diikatkan pada kita, kebenaran tidak akan lepas dari kita. Benar enggak? Nah, yang kedua senjata yang dari Tuhan adalah baju zirah. Apa itu baju zirah? Ini loh, tubuh kita ini loh. Tubuh kita ini loh dari Tuhan. Ini menjadi pelindung bagi kita. Nah, baju zirah ini menjadi penutup bagi kita, penutup dada kita yang melindungi kita. Ini baju zirah kita. Nah, yang poin yang ketiga, senjata dari Tuhan kita adalah kasut kita. Apa itu kasut kita? Kasut itu adalah kaos kaki. Kalian pasti semua punya kaos kaki kan? Nah, kaos kaki itu dipakai di mana ya? Di tangan? Enggak mungkin. Pasti dipakai di kaki. Nah, kalau kasut itu ada di kaki, berarti kaki untuk berjalan. Nah, di dalam kasut ini untuk memberitakan Injil, kita harus berjalan. Kita tidak hanya duduk berdiam diri. Kalau kita tidak jalan, orang tidak tahu jejak kita itu dari mana. Nah, melalui kita mempunyai kasut, kita bisa jalan, kita bisa memberitakan Injil. Itulah senjata kita dari Allah. Nah, selanjutnya senjata kita yang dari Allah itu perisai. Nah, ini perisai ini tameng bagi kita. Perisai itu apa? Pelindung diri kita. Pelindung diri kita yaitu apa? Iman kita yang tadinya kita dilindungi dari apa? Baju zirah. Nah, kita dilindungi dengan perisai kita dari dalam diri kita, dari iman kita. Kalau kita terus beriman, Tuhan pasti akan menguatkan jiwa raga kita. Dan yang selanjutnya yaitu ketopong. Ketopong itu apa ya? Ketopong adalah penutup kepala kita. Nah, kalau kita menutup kepala, seluruh keamanan kita pasti akan dijamin. Dan yang terakhir, senjata kita dari Tuhan adalah pedang roh. Nah, ini pedang. Apa itu pedang roh kita? Pedang roh kita adalah firman Tuhan. Kenapa kok harus firman Tuhan pedang kita? Karena pada zaman Tuhan Yesus dicobai di gurun pasir, waktu Tuhan ditanyai sama iblis, Tuhan menjawabnya dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, iblis dikalahkan. Nah, selanjutnya melalui doa juga, melalui permohonan juga, itulah pedang, itulah senjata dari Allah kita. Nah, mengapa sih kita harus mempunyai senjata dari Tuhan? Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dan kita yakin, kita percaya, kita pasti disenjatai oleh Tuhan. Kalau kita terus taat pada Tuhan, kita terus senantiasa doa, terus senantiasa memohon pada Tuhan, berdoa bagi bangsa kita, berdoa untuk kesembuhan teman-teman kita, kesembuhan untuk orang-orang yang kita kasih. Kakak percaya, senjata dari Allah pasti ampuh kita gunakan. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Nah, untuk ayat hafalannya minggu depan, yuk. Efesus 6 ayat 11, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, untuk pelajaran hari ini kakak cukupkan sampai sini dulu. Kita mau berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kami sudah
dan kami belajar tentang senjata dari Engkau ya Allah, dan kami percaya Tuhan Allah pasti akan memberikan kami anak-anak-Mu dan semua yang mendengarkan, semuanya yang melihat melalui ibadah online ini menerima senjata dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.